Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teori sampling, teori estimasi, dan estimasi parameter. Kita lihat untuk nomor yang pertama, di sini dikatakan bahwa kegiatan mengumpulkan data secara lengkap dari suatu populasi disebut. Nah, ini ketika kita ingin menjawab eh, pernyataan ini, kata kuncinya adalah di sini ada mengumpulkan data secara lengkap. Kalau dikatakan data secara lengkap, maka kita akan melakukan pengambilan data dengan atau kepada seluruh data yang ada. Maka yang lebih tepat itu di antara keempat ini, antara sampling, inferensia, generalisasi, dan sensus, itu yang paling tepat adalah sensus. Kenapa? Karena sensus itu adalah proses pengambilan data itu dari semua objek atau semua data yang ada di populasi tersebut. Berbeda dengan sampling, karena sampling itu adalah proses pemilihan. Jadi sampling itu proses pemilihan sebagian dari elemen populasi. Jadi ini sebagian saja kalau ngomongin tentang sampling. Sedangkan kalau misalkan inferensia, inferensia itu merupakan proses mengambil kesimpulan atau membuat ekspektasi ya mengenai karakteristik populasi berdasarkan data dari sampel. Jadi data dari sampel diambil nanti untuk generalisasi gitu ya. Nah, sedangkan untuk generalisasi itu sendiri ini proses di mana kesimpulan yang diperoleh dari data gitu ya untuk yang generalisasi ini ditetapkan pada populasi yang lebih luas. Sehingga lebih tepat untuk pertanyaan di atas itu adalah sensus gitu ya karena sensus itu langsung ke data yang ada di populasi tersebut, misalkan sensus penduduk dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor dua. Di sini kita diberikan suatu deskripsi dalam sebuah penelitian dilakukan di suatu perusahaan asuransi X yang memiliki sejumlah pegawai. Jadi di sini ada perusahaan asuransi, kemudian sejumlah pegawai, ada pimpinan, karyawan, kantor, tenaga lapas, kemudian asuransi memiliki aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk SOP. Ya, SOP-nya itu macam ada pengembangan SDM, penggajian dan marketing. Nah, pertanyaan di sini adalah maka populasi dalam pengertian karakteristik objek, objek itu berarti bendanya. Maka dari uh, cerita di atas, maka yang tepat yang menjadi karakteristik pengertian karakteristik objek di sini adalah perusahaan asuransi. Kenapa? Kalau ini itu sebagai subjeknya ya, sejumlah pegawai dan lain sebagainya. Karena kita berbicara tentang objek, pengertian karakteristik objek yang disebut sebagai populasi. Kalau populasi itu adalah perusahaan asuransi. Karena objek ya, bukan pegawai. Kalau pegawai dia sebagai subjeknya nanti. Kenapa tidak SOP? Nah, SOP ini bagian daripada sampelnya nanti ya, gitu. Atau dalam karakteristik yang lain nanti kita bahasnya. Baik, selanjutnya kita ada contoh di sini sebanyak misalkan 5.000 orang guru SMA pada awal tahun 95 merupakan populasi yang bersifat infinite. Apakah ini pernyataan betul atau salah? Tentunya kita definisikan bahwa infinite itu yang bersifat bisa dihitung, datanya sudah ada, pasti kapan dan kapannya, maka di sini sudah dikatakan ada 5.000 pada tahun sekian, berarti ini adalah pernyataan yang infinite, berarti dia betul ya. Berbeda untuk nomor berikutnya, di sini dikatakan banyaknya pasir yang ada di pantai Pangandaran merupakan populasi yang infinite, yang infinite. Ini pernyataan yang salah. Kenapa? Karena memang kalau pantai itu tidak bisa dihitung. Karena ngomonginnya banyaknya gitu ya. Jadi ini harusnya infinite gitu ya. Eh, bukan finite berarti false ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini katakan populasi guru di Indonesia adalah populasi yang bersifat finite. Nah,
Sebenarnya ini adalah pernyataan yang finite ya. Harusnya dia itu finite. Kenapa? Karena memang populasi guru itu bisa diketahui dari kapan dilakukan rekrutmennya. Jadi base datanya sudah ada gitu. Ya kan? Datanya sudah ada gitu, seperti itu. Atau misalkan di tahun sekian untuk yang apa namanya? Pensiun gitu. Itu juga sama. Jadi finite ya, kalau yang kayak gini itu kan datanya ada gitu, seperti dari pemerintahan. Walaupun di sini untuk waktunya tidak disebutkan tahun keberapa, ya masih bisa dicek begitu, karena untuk yang masuk dan yang pensiun itu bisa terdata begitu ya di base data. Harusnya dia finite. Kita lihat berikutnya. Teknik sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini disebut sebagai non-sampling ya. Jadi ini probability non-sampling harusnya. Jadi peluang yang tidak dilakukan secara sampling ya. Eh, Berarti jawabannya di sini non sampling nggak ada ya, tapi salah satu jenis dari yang non sampling itu adalah purposive gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah purposive, karena yang lainnya dia itu merupakan bentuk yang sampling ya. Ya sampling dalam artian eh, semua unsur memiliki peluang untuk dipilih gitu ya. Kemudian yang berikutnya, teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel disuruh memilih. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, maka ini yang tepat itu adalah snowball ya. Jadi dia itu mulai dari yang kecil sampai besar begitu, seperti itu ya. Jadi dari yang data sedikit menjadi datanya besar, ini snowball. Beda dengan proporsi gitu ya, cluster juga sama, sistematik juga sama, bukan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah di sini ada ilustrasi menggambarkan pengembalian sampel dengan teknik. Nah, di sini itu sebenarnya sudah ada populasi yang dikelompokkan gitu ya, yang sudah dikelompokkan secara acak. Nanti dari tiap kelompok diambil satu-satu, diambil sampling. Maka ini lebih cocok dengan stratified random sampling. Jadi seperti itu ya. Oke, karena ini dikelompokkan begitu, dari tiap kelompok nanti diambil sampel-sampelnya. Oke, berikutnya. Nah, di sini dikatakan ada sebuah tabel banyaknya karyawan, itu accounting ada 125, manajemen 200, anak data analisis, analis datanya itu adalah orang yang melakukan analisis ya, itu 175. Pertanyaannya adalah ketika seorang peneliti akan melakukan penelitian terhadap 500 karyawan, jadi totalnya ini memang ada 500 karyawan jumlahnya, ya dijumlahkan ini ada 500 karyawan, kemudian akan diambil 100 karyawan dengan metode proportional stratified random sampling, berapa banyak manajemen yang harus diambil untuk dijadikan sampel. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah proporsinya dulu ya, proporsi manajemennya. Jadi proporsi manajemennya sendiri adalah 200 dibagi dengan 500. Peluang untuk manajemennya sendiri kan seperti ini ya, artinya 0,4. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah banyaknya orang atau manajemen yang harus diambil untuk dijadikan sampel. Maka di sini bisa kita lakukan dengan melakukan proporsi kali dengan banyaknya pengambilan ya, N gitu, seperti itu. Berarti 0,4 dikali dengan 100. Jadi jawabannya adalah 40 orang. Jadi tinggal langsung saja ya kita kalikan. Berikutnya adalah dengan menggunakan rumus solving, ukuran sampel minimal yang diperlukan dari suatu populasi ukurannya adalah 1100, jadi N-nya adalah 1100. Kemudian E-nya, dia errornya itu adalah 10%. 10% itu artinya 0,1 ya. Nah, teman-teman ingat rumus solving itu untuk menyatakan banyaknya ukuran sampel, berarti nanti rumusnya adalah N dibagi dengan 1 ditambah N dikali E dikuadratkan. Jadi kita tinggal dimasukkan saja. N-nya 1100
dibagi dengan 1 ditambah 1100 dikali dengan E-nya adalah 0,1 dikuadratkan. Nah, teman-teman perhatikan nanti kalau errornya itu 20%, maka masukkan E-nya itu ganti dengan 20%, berarti 0,2. 5% berarti 0,05 begitu ya, atau 27% misalkan berarti 0,27 dan seterusnya begitu ya. Tinggal dimasukkan saja ke rumus di sini. Ingat E-nya itu adalah errornya, bukan Euler. Kalau Euler memang ini apa ya, itu beda lagi gitu ya. E-nya itu adalah banyaknya apa namanya, margin errornya itu sendiri begitu ya, besar margin errornya. Tingkat kesalahannya berarti tinggal 1100 nanti dibagi dengan 1100 ditambah berapa nih, 0,01 ya, 1 ditambah 1100 dikali 0,01 begitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah sekitar 91,67 atau 92. Jadi answernya 92 data. Berarti kita bulatkan ke atas gitu. Baik, kita selanjutnya. Di sini distribusi sampling merupakan distribusi probabilitas suatu statistik. Ini adalah pernyataan yang benar, begitu ya, karena memang tepat sekali kalau kita berbicara tentang distribusi sampling, itu merupakan distribusi probabilitas suatu statistik, gitu ya, data-data yang bersifat statistik. Kemudian yang berikutnya, normalitas data A lebih baik dari normalitas data B jika simpangan baku A-nya lebih besar dari simpangan baku B. Nah, ini tidak selamanya benar, begitu. Karena normalitas itu catatannya itu tidak dipengaruhi oleh simpangan baku. Tapi kalau normalitas itu lebih ke keruncingan dan lain sebagainya, begitu ya, dipengaruhinya, bukan oleh simpangan bakunya. Artinya tidak menjamin ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, jika diketahui nilai derajat kebebasannya ini sudah ada 21 ya, derajat kebebasannya. Berarti nanti 21 dengan nilainya adalah 0,20. 0,20 berarti di sini kita tinggal cari saja. Nah, berarti di sini ya 0,859. Kemudian yang berikutnya pada kurva distribusi normal, ingat distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Kayak gitu ya. Nilainya 1. Nah, luas sebelah kiri. Biasanya kalau Z itu kan dia itu nilainya adalah di sini. Nah, karena positif kan, Z-nya itu 1,43. Yang sebelah kiri itu ini. Berarti biasanya kalau seperti ini kan ini aja udah 0,5. Maka kalau ditambah untuk yang seperti ini berarti ini lebih dari 0,5. Ini sebagai gambaran saja. Nah, teman-teman lihat tabelnya yang disajikan di sini. Di sini tabel itu semua nilainya itu di atas 0,5. Artinya gambar tabel ini pasti representasinya adalah seperti ini. Kalau nanti teman-teman menemukan di dalam tabelnya itu angkanya adalah 0,4, di bawah dari 0,5, berarti grafik yang dimaksud dari tabel ini itu adalah seperti ini. Daerahnya daerah yang ini saja. Hati-hati. Jadi nanti kalau ditanyakan berapakah luas daerah yang di sebelah kirinya, nanti cari yang ini ditambah 0,5. Begitu. Kalau gambarnya adalah seperti ini. Atau isi tabelnya tuh semuanya 0, di bawah 0,5 aja. Gitu ya. Menggunakan yang ini berarti pemahamannya pasti ditambah 0,5. Kalau yang ini udah di atas 0,5 maka kita bisa langsung nilai Z 1,43 berarti 1,43 berarti ambil dua angka 1,4 kemudian di sini 0,03 berarti ini 0, ya ini tuh 0, nih artinya titik itu 0, ini jadi 0,03 berarti ada di sini kita cari. Nah ini jawabannya adalah 0,9236 begitu. Oke, next kita lanjutkan. Nah, di sini pada kurva distribusi normal, luas area di sebelah kanan Z itu 0,8. Begitu. Jadi kita memiliki 0,89, gitu ya, 0,89. Maka 0,89 kalau kita lihat 0,89 itu sekitar berapa ya? Dia 0,89.
Maka kalau kita lihat di sini ya 0,89, ini negatif ya. Ini nggak terlihat di sini ada yang negatif. Z-nya adalah negatif 0,89. Ya sudah, kita tinggal cari saja dia 0,8 kemudian di 0,09. Sini ya. Gitu. Maka 0,08 itu jadi 0,16 bentar ya. Dia 0,89 adalah ya di sini ya 0,1867. Tapi luas daerah di sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kanan hati-hati. Di sebelah kanan itu kan kalau yang ini itu menunjukkan di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kanan, nah hati-hati karena ini itu bentuknya pasti begini. Nah, ini adalah negatif 0,89 gitu ya. 0,89. 0,89 berarti di sebelah kiri, yang sebelah ini. Nah, yang diinginkan di sebelah kanan. Berarti nanti jawabannya itu adalah 1 dikurangi Z negatif 0,89. Berarti nanti kita tinggal cari. Berarti 1 dikurangi 0,1867. Berarti nanti kita dapatkan sama dengan 3, ya kan? Kemudian 3, 1, 0 berarti ya. Ya 0,1 ya. Atau di sini berapa? 8 ya. 8 0,8133. Nanti dicek lagi 0,8133. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari luas daerah yang di sebelah kanannya, berarti yang ini yang ditanyakan itu. Karena di sini di sebelah kanan 0,89. Oke, kemudian kita lihat nomor berikutnya. Di sini dikatakan jika misalkan dengan menggunakan tabel test student, jika diketahui ini ya derajat kebebasannya itu adalah 12, berarti ini sudah disebutkan 12, maka nilai P T lebih besar daripada 2,179. Nah, ini yang perlu diperhatikan cara menghitungnya. Berarti kita dapatkan datanya itu adalah sekitar, sebentar ya. Ini berarti untuk data yang 2179. 2179 itu ada di sini. 2179 berarti nanti nilainya sudah ada ya di 2179. Berarti nanti si datanya, nah nilainya itu adalah sekitar 0,025 ya untuk alfanya sendiri gitu. Karena tes student ya 0,0 apa namanya 0,025 berarti karena di sini diinginkan itu adalah yang kurang yang lebih besar ya. Biasanya kalau misalkan seperti ini itu adalah kan ini dikali 2 ya berarti dan jadi nilainya 0,005 sehingga nanti untuk nilai dari eh, P untuk T-nya kurang dari 2,179 itu sekitar 0,95. Berarti yang di sebelah kanannya itu adalah 0,05. Kan inginnya yang di sebelah kanan ya. Berarti dia 0,05. Oke, kita lihat untuk berikutnya. Kalau kita lihat, jika diketahui nilai DF-nya nanti untuk C-square ya, untuk C-square, distribusi C-square, derajatnya itu adalah 21, kita sudah dapatkan nilainya adalah 0,001. Maka nilainya tinggal kita langsungkan saja ketika datanya seperti ini, ya sudah tinggal cek saja 0,01. Nah, ini. Jadi 38,9 berapa?
32 ya. 38,932. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini harga sewa suatu kamar kos di Sukapura mengikuti normal distribusi dengan rata-rata 800, berarti rata-ratanya sudah ada 800, mu-nya itu 800.000, kemudian standar deviasinya adalah 280.000. Kemudian jumlah N-nya itu memilihnya adalah 75 kamar kos dengan berapakah probabilitas rata-rata harga kos yang lebih dari 850.000, berarti X barnya itu adalah 8.500.000 ya, 850.000 begitu. Pertanyaannya ada berapakah probabilitas harganya itu yang lebih dari, ya lebih dari begitu. Berarti kita ingin mencari nilai yang lebih dari berapa? 850.000 per bulannya. Berarti kita tinggal cari aja nilai Z-nya terlebih dahulu. Z-nya sendiri adalah X bar min mu, jangan lupa. Kemudian delta per akar N. Jadi kita tinggal masuk-masukkan aja angkanya. 850.000 dikurangi 800.000 dibagi dengan 280.000. 280.000 dibagi dengan akar dari 75. Nah, di sini hasilnya itu adalah sekitar 1,549. Berarti nanti P-nya itu untuk Z-nya, karena ini di sebelah kiri ya, berarti kurang dari 1,549. Berapakah nilainya? Tinggal cek di tabel 15 ya, 0,49 ya. Berarti dia itu sekitar 0,93 yang ini ya, 0,93. Karena 1,5,4, 0,9394. Atau ini pembulatan ya, kita bulatkan jadi 1,55 ya, berarti jangan di sini berarti ya. Pembulatannya itu 1,55, berarti 1,55, berarti nilainya adalah 0,9394. Oke, pembulatan ya. 9394. Ingat ini adalah yang sebelah kiri. Pertanyaannya itu rata-rata kos yang lebih besar. Berarti P-nya itu yang diinginkan, Z-nya itu lebih dari 1,549 gitu. Berarti nilainya adalah 1 dikurangi 0,9394, yaitu sekitar 0,0606 atau 6,06%. Gitu ya. Jadi probabilitas rata-rata harga kos lebih dari 850.000 sebulan adalah sekitar 6,06%. Begitu ya, seperti itu. Ingat ya, kalau nilai ini itu pasti nilai yang di sebelah kiri begitu. Karena ini tabelnya kan 0, di atas 0,5 ya, berarti tabelnya itu begini. Nah, berarti ketika ada di sini 1,549, pasti darah yang disebutkan di sini yang nilai ini itu adalah pasti yang di sebelah kiri ini gitu ya. Oke. Next kita lihat soal berikutnya, nomor berikutnya. Sebanyak di sini dikatakan sebanyak 250 peserta, jadi N-nya kita ada 250 peserta. Kemudian proporsinya di sini mengetahui jika ternyata 20% dari peserta CPNS melanggar prosedur kesehatan ya, berarti nanti proporsinya itu 0,2 ya, atau 20% di sini disebutkan. Sedangkan berikutnya adalah berapakah probabilitas bahwa akan terdapat kurang dari 25% peserta CPNS yang melanggar protokol kesehatan. Nah, yang harus kita perhatikan berarti di sini kita harus mencari dulu simpangan bakunya karena belum ada ya. Rata-ratanya juga belum ada. Nah, berarti kita cari dulu karena pertanyaannya di sini adalah berapakah probabilitas
bahwa terdapat kurang dari 25%, kita coba cari mu-nya dulu. Nah, mu itu kan rumusnya N kali P ya, jangan lupa. N-nya 250 dikali dengan 0,2. Berarti sekitar 50 gitu ya. 50 data gitu. Kemudian simpangan bakunya adalah akar dari N kali P kali 1 min P. Berarti nanti tinggal masukkan saja. N-nya itu 250 dikali 0,2 dikali dengan 1 dikali 0,2, 0,8 gitu ya. Hasilnya adalah sekitar 6,32. Nah, setelah ini kan diinginkan itu untuk Z-nya itu yang berapa? Yang 25% begitu. Maka nanti kita akan cari X-nya jumlahnya itu sendiri berapa? X-nya itu adalah 250 dikali dengan 0,25. Artinya adalah 62,5. Atau kita bulatkan 62 saja ya ke bawah ya. 62 X datanya. Nah, sekarang ingin mencari Z-nya. Nah, Z-nya sendiri berarti X min mu per delta. Ya, jadi nanti 62 dikurangi 50. Gitu. 50 dari mana? Dari rata-rata yang kita tadi sudah hitung. Berarti dari sini. Berarti X barnya ya di sini. X bar min mu dibagi dengan 6,32. Hasilnya sekitar 1,90. Nah, ingat 1,90 berarti ada di sebelah kiri juga nih. Jadi, sorry. Nah, berarti begini 1,9 berarti daerah ini. Yang disebutkan di sini itu. Berarti nanti ini itu adalah P untuk Z kurang dari 1,90, yaitu tinggal 1,90 ya sudah ini. Gitu di sini ya. 0,00 ke sini. Berarti dia 0,9713 atau sekitar berapa? 97,13%. Ya, yang kurang dari kan disebutkan ini udah jelas yang diinginkan itu ada yang kurang dari ya sudah pas banget 97,13. Jadi 97,13% berarti begitu ya. Jawabannya berarti yang B. Selanjutnya kita lihat, Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia di mana total penggunaan aplikasi Bukalapak sampai dengan tahun 2021 adalah 50 juta pengguna dengan rata-rata pemakaian aplikasi 5 jam per hari. Oke, berarti di sini kita memiliki MIU-nya itu 5 jam per hari ya, rata-ratanya itu adalah 5 jam per hour-nya, per harinya gitu ya. Kemudian dilakukan survei ya pre-survei pada tahun 2021 di divisi data analisis melakukan pre-survei untuk membuktikan kebenaran hasil terdapat 30 pengguna. Berarti kita punya N-nya itu 30 dengan simpangan bakunya di sini berapa? Oke, aktif di Indonesia analisis akan puas jika hasil surveinya itu berada di antara, nah berarti hasil surveinya itu pengen di antara min 0,1 dan T-nya 0,1 berarti pengennya itu ada di antara ini. Kemudian kesimpulan apa yang dapat diperoleh jika rata-rata 5 pengguna hasil survei itu 6 jam berarti nanti mu-nya kita punya 6 X bar ya sorry ya. Karena ini sampel berarti 6 jam. Kemudian simpangan bakunya S-nya sendiri adalah 2 gitu. Nah, dari sini menggunakan T kan di sini ya. Nah, berarti nanti kita tinggal cek saja uji T-nya itu X bar min mu nanti per rata-rata ya X kecil gitu. Boleh gitu, seperti itu ya. Ini X-nya X besar dikurangi S per akar N. Berarti tinggal masukkan 6 dikurangi 5 dikurangi 2 per akar 30. Hasilnya adalah 2,737 gitu ya. Jadi 2,737. Kemudian ingat derajat kebebasannya itu adalah N-1 selalu. Berarti nanti 30 kurangi 1 adalah 29. Nah, nanti untuk T 0,1 kan inginnya T 0,1 begitu ya. Dengan derajat kebebasannya 29, maka kita akan dapatkan 29 derajatnya 0,1 berarti di sini 1,311 gitu. Ya.
Karena berarti nanti si datanya itu haruslah ada di antara berapa? Negatif 1,311 sampai dengan 1,311 karena yang diinginkan itu adalah datanya di antara. Nah, untuk yang T negatif ini untuk T-nya negatif 0,1 berarti min 1,311. Sedangkan hasil perhitungan kita tadi T itu adalah sekitar berapa? 2,737. Nah, 2,737 itu ada di luar dari interval ini gitu ya. Artinya apa? Nah, di sini divisi analisis merasa puas. Nah, karena nilai T itu berada di luar batas. Gitu. Jadi, atau misalkan gini, kita bisa katakan karena dia itu lebih besar dari 1,311, maka rata-rata aplikasi lebih tinggi dari yang diharapkan. Artinya tidak memenuhi kriteria kepuasan analisis. Gitu ya. Kenapa? Di sini eh, sebenarnya dia tidak puas ya karena berada di luar dari interval. Gitu. Berada kalau ini kan yang A berada di dalam berarti salah gitu. Harusnya di sini sehingga rata-rata pengguna aplikasi pengguna di luar dari yang diyakini 5 jam. Gitu. Definisi kan pengennya begini. Eh, Berapakah misalkan di sini pada melakukan survei, nah analisis akan merasa puas apabila jika survei berada di dalam batas. Kalau di luar berarti analisis puas tidak merasa puas juga. Walaupun di sini penjelasannya ini betul ya. Harusnya ini kalau ingin tidak merasa tidak puas berarti jawabannya B. Nah, berarti kalau di sini semua jawabannya adalah salah. Harusnya adalah divisi data analisis merasa tidak puas karena nilai T hitung berada di luar batas dari T itu sendiri sehingga rata-rata pengguna aplikasi oleh pengguna luar dari yang diyakini yaitu 5 jam bukan apa namanya lebih dari yang diharapkan yaitu lebih dari 5 jam per hari gitu. Ya, jadi ini semua jawabannya salah. Harusnya tidak puas. Oke, kemudian berikutnya, di sini suatu pabrik keramik menjamin 95%. Nah, ingat Z-nya berarti ya 95% bahwa keramik pada suhu panas sampai suhu rata-rata 100 derajat Celcius. Simpangan bakunya 15 derajat, berarti simpangan bakunya sudah disebutkan 15 derajat. N-nya ada berapa? Ada 6 sampel. Kemudian datanya apa saja? Datanya itu ada 90, 80, 120 dan 300, 130, 75 dan 110. Maka kalau kita ingin cari rata-ratanya tinggal jumlahkan 90 tambah 80 tambah 120 tambah 130 tambah 75 ditambah 110 dibagi nanti 6 hasilnya sekitar 100,83 begitu ya. Bagaimana dengan S-nya simpangan bakunya ya tinggal cari aja nanti jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan banyaknya data tinggal dimasukkan saja XI-nya berarti nanti 90 dikurangi sekian dikuadratkan ditambah 80 dikurangi 100,83 dikuadratkan ditambah 120 dikurangi 100,83 kita kuadratkan ditambah juga sampai dengan yang 110 dikurangi 100,83 dikuadratkan nanti dibagi dengan 6. Nah, begitu ya. Hasilnya sekitar 22,34 gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung uji hipotesis. Kita coba uji hipotesisnya. Jadi karena di sini yang diinginkan itu apakah pembuatan masih yakin bahwa si bahan baku keramiknya itu 15 derajat. Berarti kan ini harus diuji. Ujinya uji statistik yaitu dengan cara uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita ambil hipotesis nolnya. Hipotesis atau H0-nya adalah 15 karena diinginkan itu keramik tersebut 15 simpangan bakunya adalah 15 biasanya H0 itu yang diinginkan ya sedangkan nanti hipotesis alternatif berarti HA-nya alternatifnya berarti ininya bukan lawan dari 15 berarti bukan dari 15 jadi simpangan bakunya bukan 15. Nah, kita akan lihat di sini
Untuk chi square-nya itu sendiri adalah kita tinggal lakukan pengujian nanti untuk n-nya min 1 kali dengan s kuadrat dibagi dengan delta 0 kuadrat. Berarti tinggal masukkan 6 dikurangi 1 kali S-nya berapa? S-nya itu yang tadi sudah kita hitung. 22,34 nanti kita kuadratkan dibagi dengan si panjang awal mula-mula. Ini D0 gitu ya. Kita katakan berarti nanti 15 kuadrat begitu ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja intervalnya. Nah, di sini berarti hasilnya berarti 6 dikurangi 1, 5 gitu ya. Oke, hasilnya adalah 5. Berarti nanti sekitar 5 dikurangi, sorry, 5 dikali dengan 22,34 kuadrat dibagi dengan eh, eh, berapa nih? 15 dikuadratkan gitu ya. Hasilnya 11,11 begitu. Nah, kita lihat teh hitungnya, rectangle ini ya. Sedangkan nanti untuk datanya, derajat kebebasannya berarti n-1 adalah 6 ya. 5 ya, n-1 kan 6 dikurangi 1, 5. Di sini alfanya dengan derajat 95% di sini. Oke, ini menjadi 95%. Berarti alfanya itu 95%. Bisa kita lihat di sini berapa nih? Oke, 95% itu 5% berarti ya. Dia adalah 11. Nah, ini nilainya tinggal dilihat errornya, tingkat errornya. Di sini tingkat errornya itu adalah kalau 95% berarti nanti alfanya itu kita ambil 5%. 5% itu 0,05. Maka kita ambil alfanya yang 0,05. Berarti sekitar berapa? Nah, gitu. Dia itu berarti 11,070. Nah, perhatikan ini adalah untuk yang chi square-nya yang tabel. Ini yang hitung. Nah, karena apa namanya hasil data hitung dengan tabel itu lebih besar, maka nanti H0-nya ditolak. Gitu. Kalau H0 ditolak berarti kita pabrik pembuat keramik tidak yakin karena hasil square hitung berada di area berarti di sini itu udah bukan di 95% karena lebih besar ya. Berarti di luar gitu. Oke, yang mana kira-kira tidak yakin karena square berada di luar dari gitu ya. Ya, tag hitungnya lebih kecil lebih besar daripada tag tabel. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk materi estimasi parameter. Untuk estimasi parameter dikatakan semakin besar tingkat kepercayaan, maka interval kepercayaan dari em, apa namanya tingkat kepercayaan dari sebentar kita cek yang tadi di sini teh hitungnya berapa? Ya, kita tolak H0 betul ya karena dia teh hitungnya itu lebih besar jadi teh hitung chi square. Jadi kalau chi square hitungnya itu lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Jangan lupa ya. Jadi H0-nya itu adalah ditolak karena di luar dari interval gitu ya. Di luar dari intervalnya. Gitu, interval dari berapa? Intervalnya itu dia itu harus di atas karena 11,11 lebih besar daripada 11,070 untuk tabelnya itu kan seperti ini gitu jadi dia itu A0 ditolak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Semakin besar suatu tingkat kepercayaan, maka interval kepercayaan yang dihasilkan akan semakin besar. Ini jelas benar banget ya. Jadi semakin besar tingkat kepercayaan, maka interval kepercayaannya ya makin luas begitu. Kalau dalam tabel distribusi normal kan seperti itu. Kemudian ini juga simpangan baku adalah simbol menunjukkan standar deviasi populasi betul karena S ini untuk statistik ya. Kalau delta ini untuk simbol populasi. Kemudian yang berikutnya adalah
Suatu interval kepercayaan selalu menetapkan tingkat kepercayaannya segini, 10%, 5%, 1%. Ini tidak ya, tidak selalu. Karena bisa saja dengan angka yang lain. Gitu ya, kepercayaan itu tidak interval kepercayaan kan 90%, ya selalu 90 ya. Tidak selalu 95 dan 99%, bisa juga dengan yang lainnya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada data, ada pengeluaran 5 orang mahasiswa kelas selama 1 bulan, kelas 10. Kemudian berapakah nilai variannya? Ingat rumus varian ya. Kalau varian itu ya kita tinggal tulis rumus varian, jangan lupa sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n min 1. Katanya kecil ya. Seperti itu. Kalau misalkan simpangan baku tinggal diakarkan karena simpangan baku itu akar dari varian. Ya, kalau simpangan baku ya, ya sudah tinggal dimasukkan saja yang ini mah. Berarti tapi caranya kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya 2,6 tambah 1,1. Jadi semua datanya kita jumlahkan, nanti dibagi dengan banyaknya data ada 5. Berarti nanti kita sekitar 2 berapa ini? 19,1 dibagi 5 yaitu 3,82. Baru setelah itu kita masukkan ke varian, berarti nanti 2,6 dikurangi 3,82 kuadrat ditambah sampai ke 6,2 yang ujung di sini. 6,2 dikurangi 3,82 dikuadratkan dibagi dengan 5 dikurangi 1. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya berarti sekitar 5,2215. Jadi berapakah nilai variannya? Ya nilai variannya kita tinggal dengan rumus itu kita dapatkan, berarti tinggal kita tulis saja. Gitu ya, di sini nilainya adalah 5,2215. Varian ya, tapi kalau ditanyakan cuman bakut diakarkan aja, akar dari 5,2215 sekitar 2, ya 2,4 gitu. Sekian. Oke, kita lihat estimasi parameter soal berikutnya. Suatu sampel akan diambil untuk menduga rata-rata hasil produksi pada mesin pembuatan sampo PT Sampo Indah dengan margin errornya 500, margin error 500 serta tingkat kepercayaan 95%. Oke, kita sudah diberikan dia margin errornya, berarti nanti margin errornya sudah ada 500. Kemudian simpangan bakunya adalah 3.500, gitu ya, udah disebutkan di sini simpangan bakunya. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya itu Z kepercayaannya itu berapa nilainya? 95%. Artinya nanti nilai Z-nya 1,96 yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah nilai berapakah ukuran sampel. N itu kalau estimasi sudah ada, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Z dikali ini per E-nya dikuadratkan. Z-nya berapa? 1,96, jangan lupa karena 95%. Berarti 1,96 dikali dengan 3.500 dibagi dengan 500 kita kuadratkan. Hasilnya adalah sekitar 68.600 dibagi dengan 500 dikuadratkan, hasilnya adalah 188,3584 atau boleh dibulatkan 188 ya. Gitu. Oke, next. Sebuah survei akan dilakukan untuk mengestimasi proporsi orang yang membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui proporsinya yang membayar pajak kendaraan tepat waktu adalah 60%. Jadi si proporsinya sudah disebutkan di sini, P-nya itu sudah ada ya, P-nya itu berarti dia 0,6 ya. Kemudian estimasinya dengan margin errornya sudah disebutkan 5%, 0,05 berarti. Z-nya berapa? Z untuk 95%, artinya nanti Z-nya gunakan 1,96. Ditanyakan adalah jumlah, berapakah ukuran sampel juga di sini. Karena ini proporsi yang dibicarakan, maka untuk mencari jumlah sampel itu rumusnya adalah Z kuadrat dikali dengan P kali dengan 1 min P, jangan lupa, dibagi dengan E dikuadratkan, margin errornya dikuadratkan. Ya sudah, tinggal masukkan 1,96 kuadrat dikali dengan 0,6 kemudian dikali dengan 1 dikurangi 0,6 atau 0,4 ya.
dibagi dengan 0,05 dikuadratkan. Hasilnya adalah sekitar 368,7936 atau 369 begitu. Jadi tinggal masukkan ya rumus-rumus kalau proporsi seperti ini. Rumusnya adalah Z kuadrat dikali P dikali 1 min P dibagi dengan E kuadrat. Kemudian misalkan tes masuk perguruan tinggi swasta, XCJ diikuti oleh 100 orang calon mahasiswa, kemudian dipilih, berarti N-nya kita dapatkan, N-nya itu adalah 100, kemudian X bar-nya adalah dia itu 72,2, dengan simpangan bakunya adalah 1,5, dengan tingkat kepercayaannya itu adalah 90%, artinya nanti Z yang digunakan 1,645 jangan lupa ya. Nah, maka tentukan di sini apakah arti dari nilai hasil interval rata-rata dengan derajat keyakinan 90% dengan simpangan bakunya 1,5. Nah, maka kita tinggal cari aja SN-nya itu adalah delta per akar N ya, berarti 1,5 dibagi dengan 100 itu sekitar 0,15. Interval kepercayaan yang diinginkan atau margin error-nya kita cari. Margin error itu kan tinggal Z dikali dengan SN-nya ya. Standar error-nya berarti nanti Z-nya itu 1,645 dikali 0,15 sekitar 0,24675 gitu. Nah, sehingga nanti interval itu kan X bar min, nah ME gitu ya, margin error kurang dari Z kurang dari X bar ditambah margin error. Berarti nanti 72,2 dikurangi 0,2467 Z di sini 72,2 ditambah 0,24675 gitu, atau sekitar 71,95 Z di sini Z-nya sama 72,44 gitu. Jadi atau 45 ya. Nah, sudah, berarti kalau misalkan seperti ini rata-ratanya itu terletak di antara 71,95 dan 72,45 gitu ya. Jadi seperti ini jawabannya langsung. 10 film ya, dipilih 10 film. Di sini dikatakan berarti N-nya dia 10, kemudian rata-ratanya adalah 96,1 gitu ya, sorry. Berarti dia itu 96,1, kemudian S-nya sendiri adalah 14,11 dan tingkat kepercayaannya itu sekitar 95%. Jangan lupa ya 95%, berarti nanti kalau ngambil Z-nya berarti nanti 1,96. Nah, dari sini kita dapatkan karena N-nya itu adalah kurang dari, berarti nggak pakai Z ya, karena bisa N-nya itu kurang dari 30, berarti menggunakan distribusi T. Nah, tinggal dari sini kita cari DF-nya, derajat kebebasannya itu adalah N-1 gitu ya. Yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9, nanti kita lihat. Berarti ini 9. Kemudian standar error-nya tinggal cek berarti berapa di sini. Standar errornya adalah S dibagi akar N, berarti S-nya 14,11 dibagi dengan akar dari 10, berarti nilainya 4,46. Nah, margin errornya kita cari, margin error itu adalah T dikali dengan SE-nya. T-nya adalah 2, nah kenapa dikatakan 2,262? Nah, ini dari sini 9 kan diingin 95% ya. Nah, 95%, kemudian derajat kebebasannya itu adalah pengen yang berarti 95%, 95%, 5% dibagi 2, 2,5% atau 0,25. Maka kita ambil dia nilainya adalah berapa? 2,262. Berarti nanti T-nya itu tinggal dikalikan saja ya, 2,26 dikali dengan 4,46 gitu. Itu yang 4,6 yang di sini berarti hasilnya adalah 10,08. Nah, interval kepercayaannya bagaimana? Berarti nanti X bar min margin errornya dikurang dari T kurang dari X bar ditambah margin error. Berarti nanti kita masukkan 96,1 kurangi 10,08
96,1 ditambah 10,08. Jadi artinya nanti datanya di antara 86,02 dengan 106,18 begitu ya, atau 86 di sini apa datanya ya dengan 106. Nah, kalau di sini 106 berarti dengan 86 berarti ada di antara yang C ini gitu ya, 86 dengan 106 pembulatan kalau misalkan pembulatan ke bawah gitu. Yang ini jadi 86, yang ini jadi 106,2. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat ada data penelitian dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan perkuliahan menggunakan laptop merek HNP di sebuah program studi. Apabila diambil sampel acak 100, berarti N-nya kita dapatkan 100. Kemudian N yang pakai laptop ya, sekarang N yang pakai laptopnya ada 30. Kemudian berarti proporsinya itu 0,30 ya. Di sini 0,30 karena 30 dibagi dengan 100 jadi 0,3 gitu ya, sekitar 0,3% gitu ya, seperti itu. Z-nya itu adalah yang 90% gitu atau 1,645 yang kita cari gitu ya. Nah, kemudian kita akan cari di sini standar R-nya itu adalah proporsi 1 min P per N. Jangan lupa ya, berarti nanti 0,3 dikali dengan 1 kurangi 0,3 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 0,04583. Kita cari margin errornya. Margin error itu Z kali SE. Jangan lupa berarti nanti 1,645 dikali 0,04583 sekitar 0,0753. Sehingga dari sini terpakai kepercayaannya itu adalah P min ME margin error kurang dari Z kurang dari P plus margin errornya. Berarti nanti P-nya itu adalah 0,30 dikurangi 0,0753. Kemudian 0,30 ditambah 0,0753. Berarti sekitar 0,2247 sampai dengan 0,3753 gitu. Berarti dari sini 22,44%, 22,4%. Nah, kemudian sampai dengan di sini 37 ya, 37,6 gitu. Jadi yang C jawabannya. Oke, next kita lihat di sini dari BMKG diperoleh data sebanyak 15 gempa bumi kekuatan, berarti N-nya ada 15 di sini, N-nya 15. Kemudian simpangan apa namanya di sini memperoleh variansnya S kuadratnya dia 0,58 dengan DF-nya berarti dari kebebasannya 15 kurangi 1 ya. Berarti 14. Berarti nanti kita akan pakai dengan 14 datanya. Tergantung nanti dengan nilai alpanya dengan tingkat kepercayaannya itu 90%, berarti dia 0,10 ya dan 0,01 karena 10%. Ini untuk nanti alfanya. Oke, kita akan lihat di sini C square dengan derajat kebebasan, berarti alfanya dibagi 2. Ini 90% ya, 90% itu berarti 0,1 dibagi dengan 2, 0,05 berarti ya, 0,05 berarti 0,1 dibagi 2, 0,05. Oke, karena 2 ini dibagi 2, 0,05, nanti untuk alfanya per 2 ya, berarti 0,05. Berarti kita pakai yang ini, di 14 berarti sekitar 23, berarti nilainya nanti untuk X tabel itu adalah 23,685. Sedangkan untuk X kuadrat hitungnya itu 0,95. Kita cari untuk X dari 14 ya. Oke, berarti sekitar batas atasnya ya, ini untuk batas bawahnya. Ini bawah. Ini untuk yang atas. Kan batas bawah dan atasnya harus kita cek. Untuk yang atasnya berarti 0,95. Ya sekitar 0,95, 6,95 berarti di sini ya. Nah,
Nah, batas atasnya adalah 6,571 gitu. Ya sudah, berarti nanti kita dapat ambil suatu kesimpulan. Di sini interval kepercayaannya tinggal masukkan. Ingat interval kepercayaan saya pakai warna yang lain. Nah, dari sini kan kita interval kepercayaan itu adalah n-1 kali S kuadrat per C square untuk yang atasnya, gitu ya. Berarti dia untuk yang atas, yang bawah dulu, kemudian eh, di antara C square kuadrat. Nah, ini berarti nanti N min 1 S kuadrat untuk yang lowernya sekalian X bar X kuadrat ya. Kalau X kuadrat berarti dia nanti C square bukan X kuadrat, C square yang uppernya. Oke, ini atas aja lah ya, ini yang bawah sorry ya. Kan di antara. Oke, berarti tinggal dimasukkan aja angkanya. N-1 berarti nanti 14 dikali dengan 0, berarti 14 dikali 0,58 dibagi dengan yang bawahnya itu berapa? 23,685 X C square. Yang ini berarti 14 kali 0,58 dibagi dengan 6,571. Nanti nilainya kita dapatkan yaitu di 0,343 dan 1,237 gitu. Atau kita dapatkan sekitar 0,343 dengan 1,2 berapa nih? 1,237 gitu. Atau di sini 36 ya. Seperti itu. Nah, jadi begitu ya untuk interval variansinya kekuatan gempanya bumi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2018 ada di antara 0,343 sampai dengan 1,236. Sedikit ya kalau ini 7 perhitungannya saya pembulatan tadi. Oke, ini untuk latihan Mandarinya nanti teman-teman bisa mengerjakan coba mengerjakan soal-soalnya karena perlu ada pengulangan. Ini sangat bagus untuk melatih nanti agar ketika kita menggunakan rumus-rumus yang sudah ada itu bisa maksimal ya dalam eh, apa namanya aplikasinya. Karena ini kan sebenarnya lebih ke aplikasi dalam pengerjaan soal-soal untuk latihannya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan